Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan keempat atau minggu keempat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kalau di minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang ketaatan, bagaimana ketaatan itu dalam Al-Quran, bagaimana cara kita menghafal Al-Quran sesuaikan dengan surat An-Nisa dan surah An-An'al. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana refleksi ketaatan itu sendiri agar hidup kita lebih bermakna. Implementasi ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai masuk pembelajaran pada pagi hari ini, teman-teman siapkan dulu bukunya, siapkan dulu air minumnya, siapkan dulu penanya, siapkan dulu pensilnya, siapkan semua yang akan menjadi bahan teman-teman nanti, biar teman-teman fokus. Jadi tidak ada lagi skip, diberhentikan dulu ngambil ini, berhentikan dulu enggak. Jadi biar teman-teman langsung saja, langsung itu, dan jangan lupa kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Oke teman-teman. Pada pembelajaran pertama hari ini, sebelum kita memulai pada pagi hari ini, lebih kita yang munasabah diri dulu atau pengingat diri kita, seberapa sering kita menaati aturan hari ini? Apakah sudah ada aturan yang belum kita patuhi? Apakah di sini teman-teman yang beragama Muslim sudah sholat? Kalau teman-teman hari ini yang di hari Minggu nontonnya, apakah sudah beribadah? Yang non-Muslim, apakah sudah berdoa? Nah, ini sebagai munasabah diri teman-teman. Seberapa sering kita menaati aturan dari Allah atau dari Tuhan Yang Maha Esa, disinilah yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita menjadikan cerminan diri kita. Kapan lagi kita akan menaati peraturan itu sendiri teman-teman. Nah, adapun landasan Al-Quran sesuai dengan tema kita sebelumnya itu adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu adalah Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Itu teman-teman. Bagaimana cara kita merefleksikannya, bagaimana kita menaati Allah, bagaimana kita menaati Rasul, dan bagaimana cara kita menaati ulil amri atau pemegang kekuasaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau di Indonesia sendiri itu adalah presiden. Nah, adapun hierarki ketaatan yang sudah kita jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya itu adalah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ketaatan mutlak itu adalah milik Allah, ketaatan meneladani akhlak dan menjalankan sunnah Nabi itu adalah milik Muhammad SAW, dan yang kepada ulil amri menaati aturan pemerintah, guru dan orang tua selama tidak bermaksiat. Nah, adapun ketaatan pada kedamaian. Semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap aturan yang baik, semakin tinggi tingkat kedamaian. Itu teman-teman, tanpa aturan, tanpa terencana, dan ketaatan. Jadi semakin tinggi tingkat ketaatan kita terhadap aturan yang baik, semakin tinggi tingkat kedamaian kita dan juga semakin tinggi tingkat kemuliaan kita teman-teman. Ketaatan bukan berarti menyuruh kita menjadi orang yang buruk, bukan menjadi orang yang salah, tapi ketaatan itu membentuk cerminan diri kita, membentuk refleksi diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Ketaatan teman-teman. Jadi jangan, kalau di masa kini, ketaatan itu hanya untuk orang-orang yang culun katanya. Padahal orang yang hebat itu adalah orang yang taat, bukan orang yang tidak taat teman-teman. Itu. Dan adapun Al-Quran sebagai petunjuk yang telah disebutkan oleh dalam Quran surah An-Nahl ayat 64, Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segala hal yang diperselisihkan oleh manusia. Ia adalah petunjuk, huda, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tanpa petunjuknya, hidup kita akan seperti kapal tanpa kompas di tengah samudera yang luas. Jadi teman-teman, kita sudah mengamalkan Al-Quran, maka teman-teman akan mendapat petunjuk rahmat yang terasa gitu. Jadi semua ini pengingat diri saya sendiri, bahkan teman-teman sendiri, marilah kita untuk lebih menghafal Al-Quran, bagaimana cara kita menjelaskan segala sesuatunya, mungkin saya sendiri aja masih kurang, dan juga teman-teman, marilah kita untuk berbenah diri, agar kita menjadi salah satu yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Nah, hidup tanpa aturan kacau.
Analogi lalu lintas. Bayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di perempatan yang sibuk, setiap orang merasa paling benar. Hasilnya adalah kemacetan dan kecelakaan. Itu sering terjadi. Bahkan jangankan di Bengkulu, di Indonesia pun sering terjadi, teman-teman. Radar Cianjur, Kompas TV, semuanya itu tentang kecelakaan kereta api, mobil nerobos, kecelakaan di pinggir jalan lah, remblong lah, semuanya lah, tidak menaati lalu lintas. Itu adalah hidup tanpa aturan. Bayangkan jalan kekacauan itu, jalan yang sangat padat itu tanpa lalu lintas, tanpa lampu merah, apakah itu akan berjalan lancar? Tidak, teman-teman. Itu untuk dunia. Bagaimana aturan Allah yang sangat sudah mutlak itu, teman-teman. Dan juga ada lagi analogi sekolah. Bayangkan jika sekolah tidak memiliki jadwal tetap, guru dan siswa datang sesuka hati, tidak akan ada ilmu yang bisa diserap secara efektif. Gitu, teman-teman. Kalau kita sekolah di formal, guru datang jam 9, siswa jam 1, setelah mau belajar atau enggak. Itu kan tidak ada aturan. Jadi kacau, teman-teman. Makanya makna dari ketaatan ini sangat tinggi sekali, refleksinya sangat tinggi sekali. Jadi jangan pernah menjadikan ketaatan itu sebagai hal-hal yang semata-mata atau dipandang sebelah mata. Mungkin ini minggu terakhir kita untuk belajar ini, soalnya di minggu depan kita akan ada UTS atau asesmen dalam 4 minggu kita belajar ini, teman-teman. Jadi teman-teman pahami dan jangan sampai menjadikan ketaatan itu sesuatu hal yang aneh atau asing di dalam hidup kita. Dan adapun ulil amri di sekolah, ketaatan praktis, menghormati bapak ibu guru sebagai pengganti orang tua, mengikuti tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran, menjaga kebersihan lingkungan sekolah bersama-sama. Ini adalah ketaatan praktis yang perlu kita taatkan selama kita menjadi seorang siswa atau pelajar. Nah, selanjutnya itu adalah refleksi ketaatan 100%, nilai di balik aturan. Menaati aturan manusia selama tidak bertentangan dengan syariat adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Setiap langkah kaki kita menuju sekolah tepat waktu dicatat sebagai pahala ketaatan. Ingat, aturan dibuat untuk memuliakan manusia, bukan untuk menyusahkan. Jadi jangan pernah berpikir, teman-teman, adanya aturan menyusahkan. Aku datang siang terlambat ini, aku ini. Enggak ada, teman-teman. Aturan dibuat untuk kita disiplin. Aturan dibuat agar kita menjadi orang yang lebih cerdas, orang yang lebih sopan santun, bukan untuk menjadi orang yang liar, orang yang tanpa aturan. Contoh orang tanpa aturan, mereka ngisap aibon, mereka narkoba, semuanya, teman-teman. Itu adalah mereka yang tidak mempunyai aturan dalam diri mereka sendiri. Nah, adapun ini studi kasus, teman-teman, contoh aturan yang ada di sekolah itu adalah bolos sekolah. Tindakannya adalah bolos tanpa izin. Dampak bagi diri ketinggalan materi, mental tidak disiplin, dicari-cari guru, nilai berkurang. Dampak bagi guru dan orang tua, mengecewakan harapan dan amanah. Perspektif agama, melanggar janji dan ketaatan ulil amri. Di sekolah tidak boleh bolos, tapi teman-teman bolos. Berarti teman-teman sudah melanggar janji dan ketaatan ulil amri, pemegang kekuasaan di sekolah, baik guru dan juga kepala sekolah itu sendiri, teman-teman. Jadi mulailah dalam diri kita untuk menumbuhkan rasa taat dalam diri kita. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang tidak berdampak bagi sekolah itu sendiri. Jangan hanya datang ke sekolah, tidak dapat apa-apa, udah pulang gitu. Itu sangat merugi, teman-teman. Jadi ketaatan dalam diri kita ini adalah sebagai penjaga atau batasan dalam diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang lebih budi pekerti, orang yang lebih disiplin, mentalnya terbentuk, bukan menjadi orang yang mengecewakan harapan dan amanah kepala sekolah, guru maupun orang tua, teman-teman. Yang kedua itu adalah izin secara jujur. Ini dampak bagi diri, tanggung jawab, terjaga, hati tenang, mendapatkan doa dan izin resmi, sifat sidik, jujur dan diutamakan. Dan ini adalah bentuk dari tidak ketaatan dan ada ketaatan dalam diri kita, teman-teman. Selanjutnya itu adalah komitmen ketaatan saya. Nih, teman-teman, boleh dipelajari sendiri. Ini saya bacakan, teman-teman silakan tutup matanya, pegang dadanya, dan teman-teman resapi dengan penuh makna. Bahwasannya saya berkomitmen, saya integritas waktunya, saya datang ke kelas
Walaupun ini daring, saya datang tepat waktu sebagai bentuk janji diri. Fokus mendengarkan saat guru menjelaskan, menghargai ilmu, menjaga fasilitas PKBM seolah-olah milik sendiri, menjaga lisan dari perkataan buruk terhadap teman atau aturan. Itu adalah komitmen ketaatan untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman. Jadi bahkan saya pun yang sudah guru saja saya punya komitmen. Saya datang tepat waktu, saya harus memberikan video tepat waktu. Jadi jangan sampai ketaatan menjadi asing dalam diri kita, teman-teman. Nah, masa depan milik mereka yang taat. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Mulailah ketaatanmu hari ini untuk kemuliaanmu esok hari, teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman ajukan pada saya melalui kolom komentar di LMS, japri saya atau di WA Group boleh teman-teman. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada keliruan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.